Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kita dalam pembelajaran PPKN. Oke, bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita lihat konsep pembelajarannya, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian pengklasifikasian demokrasi sudah kita bahas pada minggu kemarin. Tentunya Anda masih ingat semuanya. Maka pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, apa-apa saja yang harus Anda kuasai, maka kita rumuskan dalam tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan demokrasi di Indonesia pada masa periode awal. Kemudian yang kedua, menjelaskan demokrasi di Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, menunjukkan karakteristik demokrasi pada masa Orde Baru. Itu 3 item yang harus Anda kuasai dalam pembelajaran kali ini. Supaya Anda bisa menguasainya, mari kita bahas satu persatu. Oke, langsung aja kita pelajari mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang mana perkembangan demokrasi di Indonesia ini bisa kita pilah-pilah atau kita kelompokkan menjadi berapa dekade atau kurun waktu. Yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1999. Yang terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Ya, itu masa atau periode-periode demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun atau dari awal kita merdeka sampai sekarang. Ada apa atau bagaimana perkembangan demokrasi pada saat itu? Mari kita pelajari bersama. Oke, yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945
sampai 1949, yang mana pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, yaitu tahun 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya PES yang mendukung revolusi kemerdekaan. Baru itu saja. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain seperti lembaga perwakilan atau penegakan hukum, penegakan HAM itu belum sepenuhnya terwujud. Karena maklum situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Nah, ini yang terjadi demokrasi di Indonesia pada periode awal, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Oke, periode yang kedua kita lanjutkan, yaitu periode tahun 1949 sampai 1959, yang mana pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Nah, ini pergantian Undang-Undang Dasar adalah suatu peristiwa yang penting. Kapan itu terjadi pergantian Undang-Undang Dasar? Yang pertama, yaitu pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, ini otomatis berlakunya Konstitusi RIS itu tidak lama, yaitu hanya kisaran antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang kurang lebihnya itu hanya 9 atau 8 bulan. Namun terjadi perubahan yang kedua, yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yaitu pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, ini pergantian konstitusi atau undang-undang dasar ini tentunya juga akan mempengaruhi daripada sistem demokrasi di Indonesia. Kemudian mengenai demokrasi yang berlaku pada tahun 1949 sampai 1959 ini, karena sesuai coraknya maka itu dikatakan demokrasi parlementer. Apa ciri-cirinya pada saat itu? Yang pertama, yaitu lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau DPR memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Nah, ini terjadi pada masa periode 1949 sampai 1959. Kemudian yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Nah, ini pada masa itu tanggung jawabnya sangat tinggi, karena kalau tidak maka parlemen itu, kalau dalam sistem pemerintahan parlementer ada yang namanya mosi tidak percaya. Nah, kalau tidak percaya bagaimana? Ya langsung dicopot, diganti.
maka di sini dikatakan pertanggungjawabannya itu sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, kehidupan kepartean boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Jadi pada masa ini banyak sekali orang yang mendirikan partai, atau pada saat itu bisa dikatakan kita menganut sistem multi partai, artinya banyak partai. Itu pada kurun waktu 1949 sampai 1959. Oke, selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, yang mana periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Karakteristik pada masa ini atau ciri khusus pada masa ini yaitu mengaburnya sistem kepartean, yang mana kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih merupakan elemen penopang dari tali ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan PKI. Jadi pada masa itu partai-partai politik itu tidak berfungsi dengan baik. Mereka tidak untuk mengisi jabatan kenegaraan atau politik, tapi malah mereka hanya istilahnya itu menjadi tarik ulur kekuatan, atau partai tersebut itu pro dengan kepresidenan, atau ada juga yang pro ke angkatan darat, ada juga yang pro ke PKI atau Partai Komunis Indonesia. Oke, kemudian yang kedua, karakteristik pada masa ini yang kedua adalah dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah karena DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Jadi seolah-olah DPR ini tunduk dan hanya mengikuti apa instruksi dari kepresidenan. Itu yang dikatakan DPR ini sangat lemah. Oke, kemudian karakteristik yang ketiga adalah hak asasi manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya, maka jangan coba-coba pada masa itu, maka akan disingkirkan. Ya, itu mengenai ciri-ciri atau karakteristik pada masa demokrasi Indonesia periode 1959 sampai 1965, yang mana pada masa ini atau periode ini dinamakan demokrasi terpimpin dan dikatakan juga pada masa atau terkenal dengan Orde Lama. Oke, kita lanjutkan, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Ciri-cirinya atau dinamakan demokrasi Pancasila.
karakteristik pada periode ini yaitu rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota atau camat atau bahkan kepala desa. Tapi kalau yang di pucuk pimpinan, di pusatnya yaitu presiden, tidak pernah terjadi. Nah, ini ciri pada kurun waktu atau masa demokrasi Pancasila kurun waktu 1965 sampai 1999. Karakteristik yang kedua yaitu rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik atau kenegaraan di dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Namun pada masa itu rekrutmen atau pengambilan anggota baru untuk menjadi penyelenggara pemerintah negara seperti menteri atau seperti gubernur dan lain sebagainya itu sifatnya tertutup. Tahu-tahu gubernurnya ganti, tidak ada kampanye, tidak ada apa, tahu-tahu menterinya ganti. Nah, itu terjadi pada masa itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga ialah pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru. Ya, pada masa ini dinamakan Orde Baru. Pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Itu ciri-ciri pada masa periode 1965 sampai 1998. Demokrasinya menggunakan demokrasi Pancasila dan zamannya dikenal dengan istilah Orde Baru. Oke, selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Pada masa ini atau sekarang ini kita menggunakan demokrasi yang terkenal dengan nama demokrasi Pancasila. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik pada pelaksanaan periode ini atau sekarang ini bisa kita ambil kesimpulan diantaranya. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Artinya pada saat sekarang ini memang pers diberi ruang yang sangat bebas, bahkan pers bisa masuk ke sesuatu masalah yang umum, bahkan yang khusus atau rahasia sekalipun, sehingga kita bisa merasakan kebebasan pers di sini. Anak-anak muda sejaman Anda sudah bebas mengemukakan image Anda, imajinasi Anda, mau membuat TikTok atau membuat Instagram yang isinya macam-macam. Nah, diberi kebebasan. Nah, itu terjadi pada masa saat ini, yang mana sebelumnya belum pernah atau tidak pernah diberi keleluasaan seperti ini. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999, yang mana pada waktu itu Habibie
sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Maksudnya berserikat dan berkumpul yaitu mendirikan sebuah partai. Kalau sebelumnya itu partai hanya 3 buah, saya masih ingat, yaitu pada waktu itu Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Golkar, golongan karya, dan yang 3 itu Partai Demokrasi Indonesia. Tapi mulai tahun 1999 itu oleh Habibie atau Presiden Republik Indonesia pada waktu itu diberi kesempatan untuk mendirikan partai, atau istilahnya rakyat diberi kebebasan berserikat, berkumpul untuk mengemukakan aspirasi politiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.